Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman sekalian, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan ya pertemuan kita dalam mata kuliah HI dalam perspektif Islam. Yang sekarang kita akan membahas tentang Islam and World Development. Ya, bagaimana Islam dan perkembangan dunia. Topik ini ya penting untuk kita pahami karena memang sebagaimana sebelumnya telah sempat kita singgung, hubungan internasional ya, di era kontemporer ini kemudian banyak menggunakan framework ya, world of view ya, cara pandang yang sangat westernistic ya, jadi sangat barat, dan keadaan ini membuat kemudian negara-negara Islam pun, negara-negara Muslim pun mereka juga ikut ya dalam tata kelola dunia yang seperti ini. Ya paling tidak ada dua alasan, teman-teman. Kenapa kemudian ya dunia Islam pun ikut dengan sistem hubungan internasional di era modern seperti sekarang ini, ya dengan warna yang dominan ya, menggunakan Western perspective. Yang pertama, kita ketahui bahwa negara-negara Muslim ini belum termasuk sebagai negara-negara yang maju. Ya, jadi kebanyakan merupakan negara berkembang. Bahkan mereka pun sebenarnya secara peran dalam perkembangan dunia global dan internasional sekarang ini itu belum bisa memainkan peran yang penting. Jadi kita sudah tahu berarti dunia Islam atau dunia Muslim itu belum ya menjadi agen penting dalam hubungan internasional sekarang. Ya, agen yang paling aktif, sehingga kemudian mau tak mau ikut dengan sistem yang sudah ada. Kemudian yang kedua, muncul juga pandangan di tengah kaum muslimin bahwa sebenarnya ya beberapa prinsip ya yang fundamental, aturan atau framework dalam hubungan internasional yang digunakan oleh Barat itu tidak sepenuhnya kemudian bertentangan dengan Islam. Kenapa? Karena banyak juga ternyata pemikiran-pemikiran yang mereka gunakan itu yang bersifat ya benar, yang bersifat rasional, ya, sehingga kita memang dalam hubungan internasional sekarang, karena hubungan internasional ya yang digunakan dengan perspektif Barat tadi sudah dinilai rasional, maka kemudian ya tidak bisa ya, semata-mata mempertimbangkan ini salah, ini tidak adil, ya. Kenapa? Karena dunia Islam tadi dengan posisi dia yang lemah, ya tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, kalau kita misalnya tidak setuju, ya banyak mungkin kita tidak setuju karena ada hegemoni, ada dominasi, bahkan menjadi alat eksploitasi bagi dunia Barat. Tetapi dunia Islam sekarang, they could do nothing. Ya, banyak dari mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kecuali mereka hanya sekadar menerima atau ya bergabung dengan sistem yang sudah ada. Ya, yang penting dengan keterbatasan yang dimiliki oleh dunia Islam tadi, bagaimana kemudian sistem sekarang ini bisa tetap memberikan manfaat. Ya, jadi kalau tadi misalnya ada beberapa prinsip fundamental, terlepas nanti mungkin dalam penterjemahannya itu terjadi perbedaan, misalnya juga ya dalam pemahaman di dunia Islam atau di dunia non Muslim atau Western perspektif dalam memahami HI tadi, ya ada kita bicara misalnya masalah kedaulatan manusia, masalah protections ya terhadap hak-hak asasi manusia, masalah upaya untuk mewujudkan keadilan, ya bagaimana kita supaya tunduk dan ikut pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral dan kemanusiaan. Ya, ini merupakan prinsip yang secara general diterima ya oleh semua manusia, apakah mereka adalah Muslim atau non Muslim. Memang nanti dalam definisi itu ada perbedaan. Misalnya masalah hak. Dalam Islam ada batasan dalam hak asasi tadi. Dalam masalah keadilan, konsep keadilan dalam Islam itu berbeda ya dalam beberapa hal dengan konsep keadilan yang dipahami oleh Barat. Begitu juga dengan ya prinsip moralitas dan kemanusiaan. Nah, tapi ya karena dinamika yang ada dalam hubungan internasional sekarang yang memang sudah dihegemoni oleh Barat, maka dunia Islam pun mereka menerima. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, ya dalam hubungan
internasional yang sekarang memang kita ini didominasi oleh sistem negara bangsa ya. Maka tujuan dari sebuah negara dia ingin ya memperjuangkan beberapa kepentingan nasional. Yang pertama adalah masalah keamanan dan stabilitas, masalah perkembangan ekonomi, masalah ideologi, dan bagaimana kemudian mereka bisa menyelamatkan diri dari adanya hegemoni. Ya. Dan ini sebenarnya bukan cuma di dunia barat, dunia Islam pun juga punya keinginan yang sama. Ingin ada keamanan, ingin ada pertumbuhan ekonomi, ada penjagaan terhadap ideologi, ya, untuk membangun rasa kebangsaan, dan mereka ingin ya bebas dari adanya hegemoni, ya, mereka ingin menjadi bangsa yang mandiri. Nah, teman-teman sekalian, akhirnya apa? Ya, dunia atau berbagai negara tadi, termasuk di dunia Islam, mereka pun akhirnya berkompetisi, ya, antar satu dengan yang lainnya, apakah sesama misalnya dunia Islam, negara-negara yang mayoritas penduduk Islam, atau bahkan dengan non-Muslim, untuk mendapatkan kepentingan nasional mereka ini. Ya, meskipun dalam faktanya kita melihat hanya sedikit di antara negara-negara Muslim yang mereka kemudian ya betul-betul bagus dalam pertumbuhan ekonominya, ya, bahkan tidak sedikit di antara ya negara mayoritas penduduk Muslim tadi, mereka masih berjuang untuk mewujudkan ya keamanan dan stabilitas nasional, karena banyak terjadi konflik ya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim tadi. Nah, apalagi kalau kita lihat teman-teman sekalian, ya dunia bahkan sejak penjajahan sebenarnya, atau mungkin kalau kita lihat lagi setelah terjadinya perang dingin ya di era sekarang ini, kita melihat tata dunia ini tidak banyak menguntungkan bagi dunia Islam. Ya, misalnya sekarang kita hidup di era globalisasi. Ya, jadi di era globalisasi ini, maka globalisasi ini dikendalikan dengan Western perspektif, dengan Western ideology, ya, sehingga apa? Ideologi yang berpengaruh pun itu tidak lain kecuali ideologi demokrasi liberal, ideologi kapitalis, ya. Meskipun ya sebenarnya kalau kita lihat ya ideologi ini mungkin pada beberapa aspek ya ada keuntungannya kalau kemudian umat Islam atau dunia Islam tadi punya power. Tapi sejauh ini ya memang karena hegemoni atau dominasi yang begitu kuat dari dunia barat tadi, there has not been an opportunity ya or ability to create similar conditions for the proliferations of the Islamic international value. Jadi sebenarnya globalisasi memberikan peluang ya. Kalau cuman sebatas globalisasi dalam artian dunia menjadi satu kesatuan, ada penggunaan teknologi ya, menjadikan seakan-akan dunia ini tanpa batas. Tapi faktanya karena hegemoni yang begitu besar dari dunia barat tadi ya seperti tidak ada kesempatan atau kemampuan dari dunia Islam juga untuk ya mengembangkan nilai-nilai Islam dalam level internasional ya. Nah, teman-teman sekalian, makanya ya di sini ya sebagaimana tadi kita sebutkan, akhirnya beberapa dari ide-ide ya Islam dalam hubungan internasional, mereka pun ya harus menyesuaikan diri dengan realitas yang ada sekarang. Oke. Jadi ini kondisi pertama yang terjadi di tengah umat Islam. Ada hegemoni ya dari pemikiran, ya, kemudian nilai, bahkan termasuk realitas ya power yang kemudian ini memang didominasi oleh Barat. Padahal sejarahnya, kalau teman-teman coba lihat, ya perkembangan Barat seperti sekarang ini itu tidak terlepas dari perkembangan sains dan teknologi yang lebih dahulu itu dikembangkan di dunia Islam. Jadi dulu dunia Islam itu merupakan pusat filsafat, pusat sains, pusat matematik, dan berbagai bidang keilmuan lainnya, ya, terutama pada periode pertengahan ya. Jadi periode pertengahan dari abad ke-7 tahun 600-an sampai abad ke-14 ya, tapi memang puncaknya itu teman-teman adalah pada abad ke-9 pada masa Abbasiyah ya. Sehingga apa? Karena peradaban Islam waktu itu lebih maju dibandingkan dengan barat, banyak ide-ide ya dari bangsa Arab ya itu kemudian yang tersebar di Eropa ya, dalam perdagangan, dalam traveling ya. Mereka akhirnya mulai di antara orang-orang
Eropa tadi, mereka juga belajar bahasa Arab misalnya ya. Karena memang ini adalah skill yang sangat penting. Begitu juga dengan perkembangan sains dan teknologi atau budaya intelektual ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman, tadi sudah saya singgung ya, dari abad ke-9 atau abad ke-10 ya, tahun 900-an sampai kemudian abad ke-14 ya, tahun 800-an sampai abad ke-14, berarti abad ke-14 tahun 1300-an. Maka ini adalah masa kejayaan Abbasiyah ya. Yang Abbasiyah itu dikenal sebagai negeri 1001 malam ya. Mereka sangat berkuasa atau sangat dominan dalam sains dan teknologi, dan ini kemudian memberikan pengaruh yang besar terhadap Renaissance yang terjadi di Eropa ya. Jadi masa pencerahan di Eropa itu baru berlangsung abad ke-15 dan abad ke-16. Baru kemudian setelah Renaissance mereka pun mulai melahirkan metode yang bersifat saintifik dan modern ya, pada abad ke-17. Mereka akhirnya sampai pada revolusi industri. Kemudian abad ke-18 sudah mulai melakukan penjajahan yang dimulai itu dengan perdagangan ya, upaya untuk mencari sumber daya alam, kemudian mencari pasar dan mencari tenaga kerja murah di negeri-negeri Asia Afrika yang majority mereka itu adalah berpenduduk Muslim. Jadi kita bisa melihat dari sini teman-teman sekalian, meskipun tadi dunia Islam ya mereka sekarang ini berada pada posisi yang lemah, tapi sebenarnya perkembangan Barat sekarang itu juga mendapatkan pengaruh yang besar dari perkembangan sains dan teknologi di dunia Islam. Ya. Artinya apa? Framework ya dengan Islamic perspektif termasuk dalam hubungan internasional itu juga memberikan pengaruh terhadap dunia Barat. Nah, melihat realitas yang seperti ini, teman-teman sekalian, kita akan mencoba melihat ya dua perspektif, ya, kutubism dan seism. Ya, bagaimana kemudian mereka memandang perkembangan dunia sekarang ini. Menurut Said Qutb, ya, karena Said Qutb ini boleh dibilang beliau adalah orang yang pertama ya sangat perhatian terhadap perkembangan dunia Islam ya secara politik atau secara hubungan internasional. Kata dia, jadi sudah kita sampaikan teman-teman sekalian bahwa Eropa sekarang ini dia punya pengaruh ya yang besar ya, dalam perkembangan etik ya. Dia menguasai dunia internasional, dia menghegemoni pemahaman dalam hubungan internasional. Nah, tapi Said Qutb kemudian beliau mempertanyakan the directions the world was and wish ya, and to go in after toward war. Dia mencoba melihat ya bagaimana keadaan dunia sebelumnya, apa yang diharapkan dari dunia dan apa yang akan terjadi setelah Perang Dunia Kedua pada waktu itu. Dan dia melihat teman-teman sekalian itu ada persaingan besar antara dua kubu ya, yang dua kubu ini semuanya meskipun mereka bersaing tapi hakikatnya mereka bersaing juga melawan Islam. Jadi kita lihat ya, komunis, orang memandangkan selama ini kan pasca Perang Dunia Kedua itu ada persaingan antara sosialis dan liberalis ya, antara komunis atau Soviet Union dengan Western yaitu Eropa dan Amerika. Tapi menurut dia yang real sebenarnya terjadi itu adalah persaingan antara Islam dengan kapitalisme, dengan materialisme, yang baik komunis maupun liberalis mereka ini sama-sama mengembangkan ideologi yang bersifat materialistis. Maka menurut Said Qutb, teman-teman sekalian, Islam itu adalah kekuatan yang sesungguhnya ya untuk melawan monopoli atau filsafat materialistik ya yang selama ini ditawarkan baik oleh sosialis maupun oleh liberalis ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya dominasi yang terjadi sekarang ini ya berada pada dua titik ini ya. Jadi dominasi dunia itu memang sudah dimulai dari pemahaman baik misalnya sosialis yang mereka hanya berbeda kesimpulan saja. Menurut sosialis ya, kita sudah sempat menyampaikan bahwa dalam teori Marxis
ekonomi itu adalah fondasi dalam kehidupan masyarakat. Ya, jadi substructure dalam masyarakat itu adalah ekonomi. Ibarat pohon, dia adalah akarnya. Kemudian ada batangnya, ideologi, sosial, budaya, politik, keamanan dan seterusnya. Itu adalah ya cabang ranting pohon dan seterusnya. Yang semuanya akan bisa bergeser kalau kemudian posisi materi, posisi ekonomi itu digeser. Nah, makanya mereka sampai pada kesimpulan yang penting ada pemerataan. Adapun liberalis, mereka juga punya pemahaman yang sama. Pemahaman yang sama dalam artian pentingnya materi. Hanya saja mereka tidak percaya dengan pemerataan. Ya, bagi mereka manusia harus diberikan kesempatan untuk berkompetisi. Ya, sehingga apa? Pemerataan itu akan terjadi dengan sendirinya melalui kompetisi tadi. Ya, jadi ini pandangan dari Syed Qutb bahwa sosialis liberalis hakikatnya adalah ya suatu ideologi yang sangat menekankan kepada pemahaman yang materialistik. Ya, dan inilah kemudian yang seakan-akan dinilai sebagai sebuah pemahaman yang diterima oleh orang banyak selama ini. Padahal menurut dia Islam itulah yang merupakan teori yang universal, ya, yang betul-betul kemudian berada pada posisi pertengahan yang ini akan memberikan keuntungan secara sempurna untuk membantu manusia ya dalam kehidupannya ya, yang mereka akan mendapatkan perasaan kebebasan secara pribadi, mereka punya hak milik, tapi mereka juga punya responsibility, punya tanggung jawab hidup secara sosial. Karena dalam Islam, silakan Anda memiliki sesuatu, tetapi kepemilikan Anda itu dibatasi oleh kepemilikan orang lain. Anda punya harta yang banyak, silakan, tapi ingat, ya, sebagian dari harta Anda, minimal 2,5% itu adalah milik orang-orang yang tidak mampu. Nah, ini basis yang digunakan oleh Syed Qutb ya ketika beliau mencoba untuk melihat perkembangan dunia sekarang ini yang memang didominasi oleh ideologi yang sangat materialistik. Nah, meskipun demikian, saya Qutb melihat teman-teman sekalian, sekarang ini ideologi materialistik ya yang dikembangkan oleh liberalism atau sosialisme itu tidak lagi kemudian hanya sekadar dimiliki oleh orang-orang barat. Bahkan ya tidak sedikit di antara kaum muslimin yang mereka pun juga sudah menjadi pendukung dari ideologi. Kalau orang barat tadi, maka Syed Qutb mereka disebut atau beliau menyebut mereka tadi itu sebagai far enemy, ya, musuh yang harus dilawan, tapi posisi mereka jauh karena mereka ada di barat. Tapi ada sesuatu yang lebih bahaya yang dia sebut sebagai near enemy, ya, yang mana dalam pemahaman ini dia melihat ya dalam kasus Mesir misalnya teman-teman sekalian, dia mencoba membangun suatu pemahaman yang bersifat teoritis ya berdasarkan pengalaman dia yang sempat dipenjara pada waktu itu. Menurut dia rejim yang dia miliki ya atau rejim yang ada di Mesir selama ini itu merupakan salah satu penyebab bagi lemahnya umat Islam ya atau dunia Islam sekarang ini. Jadi masalah pokok itu bukan lagi karena adanya intervensi dari asing, penguasaan dari asing, ya, atau mungkin ketidakadilannya atau ketiadaan perasaan keadilan sosial di tengah masyarakat. Tapi apa? Ada suatu kekuatan yang mereka ini justru mengancam Islam, ya, dan ancaman ini teman-teman sekalian ini berasal dari dalam, ya, berasal dari umat Islam sendiri, yaitu para elit yang mereka sangat dekat dengan umat Islam, tapi kemudian mereka memusuhi umat Islam, ya, yang mana orang-orang ini ya kemudian menyebabkan peradaban Islam itu menjadi berkarat. Peradaban Islam itu kemudian mulai ditolak di tengah masyarakat karena mereka punya power ya untuk mengendalikan masyarakat. Dan ini oleh Syed Qutb ini dianggap sebagai perkembangan atau kemunculan New Jahiliyah, ya, New Jahiliyah yang muncul di tengah umat ini, ya. Jadi kejahilan dalam bentuk baru. Tapi mereka ini tumbuh berkembang. Mereka ini bahkan dilindungi oleh aparatur yang keras,
ya mengatasnamakan modernitas. Ya mereka ya ketika menjadi apa namanya sebuah negara atau menjadi suatu rejim, maka rejimnya adalah ya rejim yang otoriter, ya. Dan apa ini menurut dia adalah sesuatu yang sangat membahayakan. Makanya kejahilan yang terjadi di tengah umat Islam ini harus diganti dengan sistem yang Islami. Itu yang ditawarkan oleh Said Qutb. Nah, teman-teman sekalian, makanya Said Qutb ya dia juga menceritakan berkaitan dengan konsep keadilan sosial. Ya, kata Said Qutb, teman-teman sekalian, ya yang terjadi di negeri Barat, ya dalam Perang Dunia Kedua, ya, atau dalam urusan moralitas mereka, ya, ini adalah bagaimana sistem tadi ya yang terbangun itu ternyata merupakan sistem yang tirani dan model yang barbarisme. Ini persoalan pertama. Jadi ada banyak ya orang-orang Barat tadi mereka mengatasnamakan kemanusiaan, mereka mengatasnamakan keadilan, tapi sebenarnya mereka ini sedang menunjukkan sikap yang tirani. Mereka sedang menunjukkan sikap yang barbar. Dan kita mungkin bisa melihat apa yang terjadi di peta dunia internasional sekarang ini. Ya, orang mengatakan kita sedang berusaha untuk mewujudkan keadilan, tapi saya melihat tidak ada keadilan yang sesungguhnya. Ya, melainkan semua itu adalah sebatas lip service saja. Ada orang mengatakan, oh kita ingin memberikan bantuan berupa humanitarian interventions, tapi ya dalam realitanya itu bukan humanitarian, tapi ada interest di balik itu. Maka kata Said Qutb, sebenarnya bangsa Barat ini adalah bangsa yang hipokrit, bangsa yang munafik. Kenapa? Mereka tadi menguasai wilayah-wilayah jajahan mereka itu dengan menunjukkan sikap barbar mereka, menunjukkan hausnya mereka itu dengan darah. Ya, oleh karena itu, menurut Said Qutb, agamalah kemudian yang akan bisa melawan ya sikap dan pandangan yang munafik seperti ini. Ya, makanya kata dia agama itu ya sangat penting, ya. Dan tanpa agama dunia akhirnya bahkan setelah Perang Dunia Kedua itu ya dengan istilah ada peradaban Barat yang besar katanya. Menurut Said Qutb ini justru telah menyebabkan terjadi perang yang sifatnya global, ya. Jadi akan terjadi perang global dalam waktu dekat. Dunia kelihatan aman, ya, atau damai, tapi perdamaian yang muncul, Said Qutb nilai itu adalah sebagai negative peace. Kelihatan damai, tapi orang sedang melakukan arm race, ya, arm race, ya, orang sedang berlomba meningkatkan senjatanya. Tapi mereka misalnya dalam keadaan damai tadi itu karena ada balance power. Ketika balance ini ya hilang keseimbangannya, maka justru karena teknologi dalam pertempuran tadi yang sudah sedemikian sedemikian hebatnya, Said Qutb menilai ini justru akan lebih membahayakan lagi, ya. Dan mungkin ya kalau kita lihat mungkin dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ya itu menjadi keniscayaan, ya. Dalam sebuah hadis misalnya beliau SAW itu menceritakan bahwa nanti akan terjadi suatu peperangan antara orang Muslim dengan orang Yahudi, yang mana orang-orang Yahudi mereka itu bersembunyi di balik batu-batu dan pohon-pohon. Kemudian orang orang batu-batu dan pohon-pohon tadi mereka mengatakan hadal Yahud, ini orang-orang Yahudi, faqtulhum, ya, dan bunuh mereka, ya, bunuhlah mereka. Mungkin orang sekilas akan melihat bagaimana mungkin, ya, perkembangan persenjataan sekarang ini luar biasa majunya, kok kemudian peperangan itu justru dengan sembunyi di balik batu. Tapi berdasarkan ya teori ini, ya, atau berdasarkan perkembangan dunia internasional sekarang ini, ya, yang mana kata Said Qutb tadi, justru ini akan menyebabkan adanya perang besar, ya, pasca Perang Dunia Kedua. Maka banyak memandang kalau kemudian terjadi Perang Dunia Ketiga, dunia ini ya atau manusia setelah itu akan berperang dengan batu karena semuanya akan hancur.
kelihatan kita ada dalam perdamaian, tapi perdamaian kita hakikatnya adalah perdamaian yang negatif. Nah, Syed Qutb juga mengatakan, ya, lihat misalnya bagaimana pasca Perang Dunia Kedua, ya, dunia terbagi menjadi dua blok, ada dunia timur, ada dunia barat, dan ini ya mengancam menyebabkan ya peluang terjadinya Perang Dunia Ketiga, ya, dan terjadi pergolakan ya pada setiap perkembangan massa tadi, ya, yang ini membuat dunia ini menjadi tidak aman. Makanya kata beliau, ya, dalam upaya supaya tata dunia ya sekarang ini menjadi dunia yang damai, menjadi dunia yang stabil, ya, maka perlu ada upaya untuk look for new foundations, ya, mencari fondasi baru and search for some spiritual means, dan mencari beberapa ya, alat yang bersifat spiritual of restoring to man his faith in the principle of humanity, ya, untuk mengembalikan manusia dengan keyakinannya berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Jadi prinsip kemanusiaan itu bukan cuma sekedar di lisan saja, bukan cuma sekedar tampilan luar saja. Dan saya Qutb menilai ini akan bisa kemudian terwujud kalau manusia itu punya spiritual, dan spiritual itu ada pada agama. Jadi kenapa kemudian ya manusia berperang? Itu karena mereka ada keterbatasan dalam pemahaman keagamaan, karena mereka tidak punya nilai-nilai spiritual, ya, sifat humanities, ya, kemanusiaan yang mereka kembangkan selama ini itu hanya sebatas omongan saja. Ya, makanya dalam teori politiknya kata Syed Qutb, jadi politik ini merupakan sesuatu yang sangat penting, ya, karena sebenarnya politik ini yang berkaitan dengan implementasi dari hukum-hukum agama, ya, bagaimana kita memperhatikan ya kehidupan masyarakat pada berbagai aspeknya, ya, dan dengan politik maka kita akan bisa mewujudkan keadilan, kita akan bisa mewujudkan keseimbangan di tengah masyarakat, kita bisa mendistribusikan kekayaan itu berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang diinginkan oleh Islam. Maka ya seseorang, kata Syed Qutb, itu tidak boleh kemudian atau seorang muslim itu antipati dengan politik. Nah, bagi Syed Qutb, persoalannya sekarang adalah pada ideologi yang menjadi dasar dari politik tadi. Syed Qutb mengatakan sistem politik Islam, teman-teman sekalian, itu berdasarkan dua basis ya yang fundamental, berdasarkan dua konsep yang fundamental, ya. Yang ini sebenarnya juga merupakan ide yang general, ya, diterima oleh semuanya, ya, yaitu prinsip pertama ini diterima semua dalam kehidupan atau oleh semua manusia, itu adalah equality of mankind, ya. Jadi prinsip perasaan persamaan, ya. Tapi harus betul-betul persamaan, bukan kemudian sudah ada upaya untuk melakukan hegemoni. Dan kemudian yang kedua adalah keyakinan bahwa Islam itu mewakili ya sistem yang abadi, ya, di dunia ini, ya, untuk masa depan manusia. Nah, ini yang mungkin tidak bisa kemudian diterima oleh Barat, karena memang sekarang ini ya hakikatnya misalnya dalam konsep khilafah kita sudah singgung, ya, bagaimana dalam ya misalnya pemahaman liberal atau pemahaman sosialis, mereka juga sebenarnya meyakini akan adanya dunia ini menjadi satu kesatuan, ya. Hanya saja dunia ini menjadi satu kesatuan itu berdasarkan ideologi mereka. Liberalis meyakini ada global governance, ya. Dengan istilah lain kita bisa mengatakan khilafah liberalia. Begitu juga dengan sosialis, mereka meyakini akan ada yang disebut dengan komunisme, modern komunisme. Maka istilah lain ini adalah khilafah sosialis. Nah, bedanya dengan Syed Qutb di sini. Syed Qutb mengatakan ya sistem yang eternal, yang abadi, yang perlu kemudian diterapkan di tengah masyarakat dalam rangka untuk mewujudkan perasaan bersama yang sesungguhnya, itu adalah kalau kemudian sistem yang Islam itu diterapkan. Nah, makanya kata dia, teman-teman sekalian, dalam politik ada beberapa prinsip, ya, termasuk dalam hubungan internasional harus ada keadilan, ya. Jadi harus ada keadilan. Jadi keadilan ini merupakan suatu prinsip yang
dia ini teman-teman sekalian tidak boleh kemudian ditegakkan atas dasar suka atau tidak suka, suka atau permusuhan. Bahkan dengan musuh sekalipun kita harus bersikap adil. Ya, jadi keadilan ini tidak kemudian hanya sekedar dipengaruhi oleh pola hubungan antara individu ya atau dengan sekelompok orang. Ya, siapa yang dekat dengan pemerintah kemudian akan mendapatkan bagian, siapa yang tidak dekat dengan pemerintah tidak akan mendapat bagian. Ini tidak boleh kata dia. Tapi ini keadilan, perasaan keadilan itu harus dinikmati oleh semua individu ya di tengah komunitas Muslim tanpa ada sedikit pun diskriminasi. Ya, apakah berdasarkan kedudukan, berdasarkan kekayaan atau berdasarkan pengaruh di tengah masyarakat. Jadi pertama, prinsip yang penting dalam politik atau dalam hubungan internasional itu adalah prinsip keadilan. Kemudian yang kedua, kata dia harus ada juga ketaatan ya terhadap mereka yang punya otoritas. Ya, mereka yang menguasai kepemimpinan. Dan ketaatan ini hakikatnya bukan cuma sekedar ketaatan kepada siapa yang berkuasa tadi. Tapi ketaatan kepada penguasa itu adalah bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum." Maka ketaatan kepada pemimpin tadi itu sangat sangat penting. Nah, tapi persoalannya kata Said Qutb, ketika Muslim, komunitas Muslim tadi tidak lagi puas dengan pemimpinan dari seseorang, maka pemimpin tadi harus meninggalkan jabatannya. Nah, di sini kemudian yang berpotensi menjadi konflik. Ya, kenapa? Karena ya faktanya, sebagaimana yang saya tutup sampaikan tadi, ya near enemy itu bisa berasal justru dari rejim umat Islam sendiri. Bahkan inilah kemudian yang memunculkan ide dia, yaitu berkaitan dengan near enemy untuk melakukan peperangan, melakukan jihad, bukan hanya dengan far enemy tadi. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, perlu ada komunikasi, perlu ada sharing, perlu ada musyawarah ya antara pemimpin dan rakyatnya. Jadi tidak kemudian pemimpin dan bersikap otoriter. Ya, ada ketaatan, tapi ada perhatian. Ya, ada keyakinan ya dari pemerintah bahwa apa yang mereka lakukan ini betul-betul untuk kepentingan masyarakat. Dan ini kata Said Qutb harus berdasarkan kepada prinsip-prinsip agama. Nah, karena itu ya syariah Islam ya menurut Syed Qutb ini sangat penting ya untuk melawan sifat diktatorship, untuk melawan despotisme, untuk melawan autokrasi atau monokrasi atau hal-hal yang sejenis. Ya, jadi kalau diktator, otoriter itu satu pemimpin yang bertangan besi. Autokrasi atau monokrasi ya, sejenisnya mereka ini tidak mau memperhatikan rakyat, dan syariah menurut Said Qutb itu adalah jawabannya. Karena apa? Karena syariah ini, teman-teman sekalian, ini bersifat eternal, ya, bersifat abadi. Dia adalah aturan yang diberikan oleh Tuhan, dan aturan ini relevan untuk sepanjang masa dimanapun, ya, di tempat manapun. Jadi makanya kalau kita lihat ya syariah ini ya karena Allah kata Said Qutb yang paling tahu kebutuhan manusia, maka dia pas untuk sepanjang masa. Kalaupun ada kemudian perubahan-perubahan, maka perubahan itu hanya dalam artian fikih, ya, dalam artian fikih. Tapi ya fikih itu kalau kita lihat Muslim tadi cuma sekedar mereinterpretasikan, ya, bagaimana prinsip-prinsip yang ada dalam Islam tadi supaya kemudian sesuai dengan kehidupan masyarakat modern kalau memang dibutuhkan. Tapi secara prinsip maka nilai-nilainya tadi itu harus betul-betul berdasarkan Islam. Ya. Kemudian kedaulatan Tuhan ini tidak hanya sekedar menggaranti bagi kejayaan ya orang-orang beriman, tapi ini akan ya juga menyebabkan keadilan yang bersifat absolut pada sistem yang Islami. Artinya apa? Orang-orang non-Muslim sekalipun, ya, menurut Said Qutb juga akan merasakan manfaat dari penegakan syariah tadi. Ya, makanya inilah yang akan bisa betul-betul mewujudkan ummah, ya, kebersamaan sebagai satu kesatuan
yang mereka ini berada pada suatu sistem yang Islami, ya. Meskipun demikian, kata Syed Qutb, ya, dia tidak kemudian mengatakan, oh berarti negara itu harus dengan negara Islam dong. Oh tidak. Tapi yang penting negara tadi adalah negara yang demokratik. Tetap hanya saja demokrasinya, nah ini mungkin hampir sama dengan pemikiran siapa namanya Abu Al-Maududi, harus berdasarkan prinsip-prinsip dalam Al-Quran, yaitu syura. Ya, jadi dalam prinsip Al-Quran atau dengan syura tadi, maka tidak ada otoritarianisme. Ya, Muslim itu bisa berpartisipasi dalam mengatur urusan-urusan mereka tanpa adanya kemudian tekanan, tanpa adanya kekerasan. Ya, dan peran dari pemimpin itu bukan untuk membuat aturan, ya dalam artian membuat konstitusi yang menentang aturan Tuhan, tapi dia ya sekedar bagaimana kemudian mensupervisi ya administrasi itu supaya berjalan sesuai dengan syariah. Ya, jadi itu menurut Syed Qutb. Nah, maka adapun dalam hubungan internasional, maka Syed Qutb sebagaimana tadi kita sampaikan, ya beliau juga mendukung demokrasi. Maka kata Syed Qutb, tidak ada keperluan untuk hanya punya satu negara Islam. Ya, jadi konsep khilafah itu tidak menjadi kewajiban. Ya, meskipun ya semua umat Islam dari berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim tadi penting kemudian untuk punya perasaan sebagai satu blok, ya satu komunitas yang terhubung. Kata dia, teman-teman sekalian, perbedaan antara komunisme dengan kapitalisme, ya ini superficial, ya maksudnya keduanya ini ya hanya tampilan luar saja berbeda, tapi hakikatnya dalam faktanya mereka ini bisa bersatu. Jadi jangan kita kemudian mempertentangkan, ya tadi sudah kita singgung ya, antara sosialisme dengan liberalisme. Mereka itu satu. Kalaupun berbeda itu hanya kelihatannya saja. Ya, tapi mereka suatu saat itu akan bisa berjalan bersama. Ya, kenapa? Karena mereka bertemu pada logika materialisme. Kemudian karena mereka adalah ya sistem yang materialis, maka pilihan alternatif yang paling tepat saya tawarkan itu adalah Islam. Ya, jadi Muslim kata dia ya tinggal memilih ini. Kita mau memilih prinsip yang Islami atau prinsip yang materialistis. Ya, jadi tidak ada kemudian pilihan lain ya, dan Islam yang dia tawarkan. Adapun dalam aliansi tadi teman-teman sekalian kan dia mengharapkan ada blok Islam gitu ya. Nah, ini berbeda dengan blok pada sosialis dan liberalis tadi ya, yang mereka muncul tadi berdasarkan peta dunia internasional ya. Ini yang mereka kemudian bicaranya ketika ada persatuan tadi hanya sebatas karena urusan materi ya. Tapi ya betul-betul ketika Islam tadi mereka membuat satu blok, maka tujuannya harus terukur, yaitu memberikan kontribusi bagi harmonisasi dunia, supaya dunia ini betul-betul menjadi aman. Kemudian yang kedua, bahwa ini merupakan hal yang penting. Setiap Muslim memahami ya perlunya untuk kembali kepada Islam, ya supaya Islam ini menjadi suatu sistem yang eksis, ya dan mereka ya harus kemudian memahami Islam itu secara utuh, bukan cuma sebatas dengan klaim ya. Jadi Islam tadi itu harus dipahami secara utuh ya dalam artian politik. Nah, persoalannya kata Syed Qutb ya, Muslim sekarang ini teman-teman sekalian ini sudah banyak yang terpengaruh dengan jalan pemikiran Barat ya, dan dia melihat bagaimana kemudian ya, orang Islam ini betul-betul kemudian perlu untuk membersihkan kembali pemahaman keislamannya tadi. Ya, choose the ways he consider as a native Islamic approach. Ya, karena sudah terpengaruh, maka tidak ada cara lain kecuali kita harus memilih ya cara yang native, cara yang asli, yang original dalam berpikir secara Islam. Kenapa? Inilah yang akan bisa menjamin pure ya
pure Islamic thought, pemikiran Islam dalam politik yang murni, ya, rather than hybrid, bukan campur. Ya, kita mengklaim kayaknya Islam, tapi sebenarnya ini masih kemudian banyak terpengaruh oleh pemikiran Barat. Ya, makanya apa namanya? Menurut Said Kutub, teman-teman sekalian, ya, di samping ya kejayaan dalam sains yang bisa memberikan kontribusi kepada kebahagiaan manusia, kepada perdamaian, ya, maka Western philosophy, ya, of life had a purely materialistic. Nah, ini lagi-lagi dia mengkritik. Tapi persoalannya, ya, meskipun sudah berjaya tadi, yang katanya ini akan berkontribusi untuk kebahagiaan manusia, untuk perdamaian, tapi ya kesalahan dari Barat, mereka ini sudah sangat pure materialistik, dan ini tidak cocok untuk menggantungkan manusia itu kepada ya tahapan kesempurnaan. Jadi ini memperkuat ide dari Said Kutub, ingin mengatakan bahwa memang kita harus kembali kepada sistem yang Islami, ya. Jadi dan ini tidak gampang, maka perlu ada perjuangan ya bagi Islam itu untuk melawan koalisi dari pemikiran Timur dan Barat, dari pemikiran sosialis dan liberalis. Ya, bagi Said Kutub, Islam was the true power. Islam ini adalah kekuatan yang sesungguhnya, ya, yang bisa melawan filsafat materialistik Eropa, Amerika, dan Rusia tadi. Maka teman-teman sekalian, Islam based its social system, ya, Islam, ya, jadi Islam based, ya, sistem sosial yang berdasarkan dengan Islam pada apa namanya dalam membangun teori spiritual dalam kehidupan ini, itu harus menolak interpretasi yang bersifat materialistik. Tapi Islam itu berdasarkan moral, ya. Jadi Islam itu berdasarkan moral sebagai fondasi bagi elemen spiritual dan moral mereka, ya. Jadi bukan kemudian filsafat yang cuman sekedar mengambil keuntungan sesaat, ya. Jadi bukan kemudian apa yang ada di depan mata itu yang kita ambil, apa yang nampak saja, tapi lebih dari itu, ya. Bukan cuma sekedar materi yang terlihat dengan mata, tetapi yang bersifat soul, yang bersifat kejiwaan. Nah, itu yang diinginkan oleh Said Kutub, teman-teman, melihat perkembangan dunia sekarang ini. Nah, pada sisi yang lain itu ada juga perkembangan apa namanya konsep Syiah ya dalam hubungan internasional. Yang ini banyak dipengaruhi oleh ahli syariati, termasuk juga tokoh Syiah yaitu Khomeini, yang Khomeini memformulasi interpretasi apa namanya sistem yang atau negara atau masyarakat yang Islami, yang menurut dia ya ini teman-teman sekalian tidak kemudian harus seperti yang ditawarkan oleh Said Kutub. Kalau Said Kutub tadi kan murni pokoknya semua dari Islam dan tolak Barat. Nah, oleh ahli syariati ya, dia mengelaborasi berbagai konsep dalam Islam. Dia pinjam kata, slogan, dan ide dari non-Muslim world. Jadi konsepnya konsep Islam, tapi ide, kata, slogan itu banyak kemudian yang disintesiskan, dihybrid itu dengan Barat. Ya, many of slogan and key concept of Ayatollah Khomeini, ya, banyak di antara slogan atau konsep-konsep dasar yang diberikan oleh Ayatollah Khomeini, teman-teman sekalian, ini adalah proses dari hybrid, ya, gabungan antara elemen histori dan elemen modern. Apakah kemudian dari Islam ataupun dari Eropa. Nah, jadi karena memang kan beda ya pemahaman Khomeini ini berasal dari Syiah, ya. Yang Syiah kita sudah tahu yang paling besar sekarang adalah Syiah Isna Asyar, yang dia punya 12 imam. Ya, ini imam-imamnya, dan imam terakhir ini Muhammad Al-Muntazar, ya, yang sekarang sedang bersembunyi, ya. Dan menurut mereka nanti suatu saat akan keluar itu menjelma menjadi Imam Mahdi. Tapi sudah lama, ya, berarti sudah lebih dari atau sudah sekitar 1.200 tahun. Ya. Nah, dalam Syiah, teman-teman sekalian, itu ada konsep wilayatul faqih. Ya. Jadi mereka memformulasi bahwa kebijakan luar negeri dari sebuah negara itu harus berdasarkan kriteria Islam. Ya. Mereka harus komit untuk semua Muslim. Ya. Mereka harus apa namanya melawan segala macam bentuk tekanan
ya harus melawan dan membantu kelompok mustada'afin. Ya, jadi memberikan dukungan kepada kelompok yang tertekan dan kelompok mustada'afan atau mereka yang lemah. Ya, jadi dimanapun yang lemah, menurut konsep Syiah maka mereka harus dibantu. Ya, begitu juga dalam konsep yang lainnya, kata mereka kita harus ya sebagai sebuah negara Republic of Iran punya idealisme ya as its ideal human happiness untuk mewujudkan kebahagiaan manusia ya di tengah masyarakat ya, dan ini perlu dengan adanya kebebasan ya, kemerdekaan dan pemerintahan yang adil ya. Dan pemerintahan yang adil ini menjadi hak semua orang di muka bumi. Nah, jadi ini di antara prinsip yang diinginkan oleh Iran. Jadi pertama dia berusaha untuk membantu kelompok yang tertekan atau berpihak kepada kelompok yang tertekan atau kelompok yang lemah. Kemudian yang kedua, mereka perlu mewujudkan kebahagiaan manusia itu dengan ya mendukung segala macam bentuk ya kemerdekaan, kebebasan dan pemerintahan yang adil yang menurut mereka ini dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, karena itu teman-teman sekalian, kalau misalnya ada suatu negara yang mereka ini menjajah atau suatu rejim ya, mereka ini melawan kelompok yang lemah ya, kelompok yang mereka tekan, maka apa, semua harus bersatu untuk melawan kelompok opresor, kelompok yang menekan ya. Kenapa? Karena setiap mereka yang ditekan tadi teman-teman sekalian ya, apalagi mereka bangsa Arab, mereka adalah kaum muslim, mereka harus ya mampu untuk membangun fondasi intelektual berpikir ya supaya kemudian mereka ini kemudian bisa menjadi kuat. Harus ada self consciousness, kesadaran diri bahwa mereka ini dalam keadaan ditekan ya. Jadi dalam perlawanan, konsep pertama yang menurut Syiah yang harus dilakukan itu adalah membangun fondasi intelektual ya, membangun fondasi berpikir. Kenapa? Karena dengan berpikir inilah kemudian kita akan bisa melawan ya, menghadapi agresi ya, melawan kelompok-kelompok yang menekan tadi. Nah, Syiah memandang ya PBB itu tidak efektif, PBB tidak efisien. Kenapa? Karena sudah ada hegemoni, karena sudah ada dominasi dari kelompok yang menekan tadi ya dalam pengambilan keputusan. Maka apa? Menurut mereka ya, atau dalam pandangan Iran, kita, kata dia, tidak bisa berharap banyak dari organisasi ini untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang akan menguntungkan bagi kelompok yang ditekan. Karena itu ya perlu ada kemudian kajian yang lebih mendalam yang bersifat interdisipliner atau bahkan multidisipliner antara kajian-kajian hubungan internasional, kajian Islam untuk mengintegrasikan metode ya sehingga menemukan ini mereka sebut Syiitologi. Jadi pemahaman Syiah itu dalam melihat hubungan internasional. Ya, jadi Syiah sedang membangun konsep sendiri ya yang berkaitan dengan hubungan internasional. Ya, kata mereka, teman-teman sekalian, sekarang ini ya kalau misalnya secara teoritis banyak ya ilmuwan dalam bidang hubungan internasional ya yang mereka membuat konsep tentang perspektif bahwa secara historis itu ada dikotomi antara Darul Islam dengan Darul Harb. Tapi kata Syiah realitinya mustad'afun wal mustakbirun world view. Ini yang harus dikembangkan. Jadi dia berbeda dengan Sunni. Kalau Sunni Darul Islam, Darul Harb. Kalau kemudian Syiah mustad'afun mustakbirun. Ya. Jadi mana yang lemah dan mana yang kuat. Nah, dalam Syiah, teman-teman sekalian, dia mengembangkan suatu pemahaman ya yang baru
di tengah komunitas masyarakat yang memang sekarang ini didominasi oleh Sunni, ya. Karena itu dia memang tidak konsen dengan Darul Islam atau Darul Harb, tapi mencoba untuk memunculkan konsep yang baru. Ya, kata dia geografi ya more human than territorial. Ya, geografi itu lebih manusiawi dibandingkan dengan teritorial. Makanya ya bagi orang Syiah jihad ya yang kita pahami sebagai perang suci itu ya dibolehkan juga ya itu juga dibolehkan dalam kasus perang untuk mempertahankan diri ya especially ya khususnya ketika tidak ada imam yang 12 ya yang mana imam yang 12 inilah kemudian yang punya hak untuk kata mereka mendeklarasikan perang yang bersifat ofensif ya makanya nanti di akhir zaman Syiah itu meyakini bahwa ketika Imam Mahdi keluar maka Imam Mahdi akan mengumumkan perang untuk melawan orang-orang Sunni ya dalam HI teman-teman sekalian banyak orang kemudian dikatakan mereka gagal ya untuk men-tracing untuk memahami ya, bagaimana akar yang membedakan ya Syiah dalam konsep politik, dalam konsep sosial atau dalam konsep history geographical ya dan pemahaman ontologi atau epistemologi. Nah, tetapi lagi-lagi Khomeini kita lihat dia banyak bicara tentang bagaimana negara tadi ya ada yang tertekan ya yang mereka harus menghadapi kelompok pemerintahan setan ya bagaimana banyak di antara mereka ini tadi yang masih hidup di daerah-daerah yang slum ya yang kotor mereka daerah-daerah yang kumuh harus melawan mereka orang-orang yang duduk di istana-istana mereka orang-orang yang miskin harus melawan kelompok yang kaya mereka yang rendah melawan kelompok-kelompok yang tinggi ya dan kelompok yang membutuhkan melawan kelompok yang aristokratik. Jadi kalau kita lihat memang konsep dari Syiah ini ya akan sangat dekat ini dengan konsep sosialisme ya, konsep sosialisme yang mana dikembangkan oleh Karl Marx tadi, teman-teman sekalian. Nah, dalam hal pemahaman keagamaan, maka Syiah memahami bahwa sunnah mereka itu juga ada sunnah pada imam yang 12 mereka. Jadi ini merupakan bagian yang integral ya dari dua sumber hukum yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Ya, selain memang Al-Qur'an pun bagi orang Syiah bahkan hadis pun itu berbeda dengan yang dipahami oleh orang-orang Sunni. Maka sebagai konsekuensinya atau implementasinya teman-teman sekalian kebijakan luar negeri dari pemerintahan Iran itu berdasarkan penolakan terhadap segala macam bentuk dominasi. Ya, jadi mereka mencoba untuk mewujudkan kemerdekaan yang komplit baik secara teritorial ya ataupun mungkin upaya untuk mempertahankan hak-hak muslim dan mereka tidak mau aliansi itu dengan kelompok superpower yang hegemonik ya and maintenance of mutual peaceful relations with all non-belligerent states. Ya, jadi mereka siap untuk bekerja sama dengan negara apapun, selama negara itu tadi bukan negara yang hegemon atau negara yang lemah. Ya, saya kira mungkin itu dulu teman-teman sekalian sebagai pemantik untuk diskusi kita hari ini. Semoga ada manfaatnya. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.